Jiang Taichong sedikit mengernyit saat mendengar bantahan Lu Ming. Lu Ming, kamu benar. Monumen Raja Ilahi tidak melarang pembunuhan. Mereka mati dalam pertempuran karena mereka tidak kompeten. Namun, izinkan saya bertanya kepada Anda, satu orang adalah keluarga kuno. Pernahkah kamu mengatakan ini? Wang Yan berdiri di udara, api ungu berkilauan saat suhu yang mengerikan terpancar darinya. Orang-orang di dekatnya terus mundur, tidak mampu menahan suhu yang mengerikan. Ya, jawaban Lu Ming sederhana dan jelas. Hahaha, menggelikan, sungguh menggelikan. Wang Yan tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar seolah-olah ada dua matahari kecil yang muncul di dalamnya. Kamu benar-benar bodoh dan cuek. Tahukah Anda apa yang diwakili oleh keluarga kuno? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia sebanding dengan keluarga kuno. Dia benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Itu benar. Anda berpikir bahwa Anda begitu sombong hanya karena Anda memiliki kekuatan tempur, namun kenyataannya, Anda hanyalah orang bodoh yang bodoh. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanyalah seorang raja bela diri. Raja bela diri hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan di keluarga kuno. Ada banyak sekali orang di keluarga kuno yang bisa membunuhmu. Salah satu dari mereka dapat menekanmu dengan satu serangan telapak tangan. Jiang Taichong juga mencibir. Saya tidak bisa melakukannya sekarang, tapi bukan berarti saya tidak bisa melakukannya di masa depan. Tatapan Lu Ming tegas, gigih, dan penuh percaya diri. Masa depan. Izinkan saya memberitahu Anda, di mata para jenius sejati di benua timur, apa yang disebut pertarungan peringkat Raja Surgawi hanyalah permainan anak-anak, tidak layak untuk disebutkan. Persaingan sebenarnya di antara para jenius di benua timur berada di atas ranah Raja Bela Diri. Pertempuran Providence dalam waktu 1 tahun adalah medan perang para jenius yang sebenarnya, dan Anda bahkan tidak punya hak untuk ikut campur. Suara Wang Yan dipenuhi dengan sedikit rasa jijik. Wang Yan, tidak perlu membuang-buang napas untuk mereka. Saya akan membuat mereka mengerti sekarang betapa tidak berartinya mereka di depan keluarga kuno. Mereka bahkan lebih kecil dari semut. Jiang Taichong maju selangkah, dan aura di tubuhnya meledak dengan keras. Sangat menakutkan. Seolah-olah pedang ilahi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekujur tubuhnya, memancarkan kilatan tajam. Masing-masing kilatan itu adalah pedang ilahi yang menekan Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya gemetar hebat. Energi sejati pelindung mereka sama sekali tidak berguna karena langsung ditembus oleh cahaya yang tajam. Seolah-olah tubuh mereka akan dilubangi. Kuat, dia terlalu kuat. Jiang Taichong jelas bukan pejuang spiritual tingkat samudera biasa. Dia telah berjalan jauh di tingkat samudera spiritual. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya berada di alam Raja Bela Diri. Perbedaannya terlalu besar, begitu besar sehingga mereka tidak dapat menolaknya. Tidak peduli seberapa kuat seorang raja bela diri, dia tetaplah seekor semut di hadapan kekuatan absolut. Jiang Taichong menatap kerumunan, suaranya dingin dan menyendiri. Aku pasti akan membunuhmu dalam pertarungan keberuntungan karma. Lu Ming melolong panjang. Konsep 4 warna mengelilinginya saat dia mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Membunuhku dalam pertempuran Providence. Sungguh sebuah lelucon. Jiang Taichong mencibir, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Bas. Pada saat itu, bayangan tablet Raja Surgawi di atas kepala Lu Ming tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya terang. Pada saat yang sama, bayangan prasasti Raja Surgawi milik Xian Yanxing, Kong Jin, dan Jian Feiliu juga bergetar dan bersinar terang. Lampu keempat orang itu berkumpul. Pada saat ini, di belakang mereka berempat, di seberang jurang, prasasti Raja Surgawi juga bersinar. Bayangan besar dari prasasti Raja Surgawi tiba-tiba muncul di atas mereka berempat. Ledakan. Bayangan prasasti Raja Surgawi bergetar dan menyebarkan aura Jiang Taichong. Jiang Taixu mundur beberapa langkah dan melihat bayangan prasasti Raja Surgawi yang besar dengan ekspresi jelek. Tekanan mereka telah menyebabkan tablet Raja Surgawi bergerak. Aura menakutkan keluar dari tubuh Wang Yan dan menekan ke depan. Namun, dia segera mengikuti jejak Jiang Taichong dan terpaksa mundur. Perlindungan Monumen Dewa, Huff. Jiang Taichong mendengus dingin. Kamu beruntung kali ini, Lu Ming. Jika Anda benar-benar percaya diri, pergilah ke wilayah bela diri langit atau 9 naga. Saat itu, Anda akan memahami kekuatan sebenarnya dari keluarga kuno. Anda juga akan memahami betapa favoritnya surga dan betapa tidak berartinya Anda. Wang Yan melirik Lu Ming dan yang lainnya sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan itu, dia berbalik,
maju selangkah, dan menghilang. Jiang Taichung juga berbalik dan pergi. Kali ini, mereka tidak benar-benar berniat menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Seperti dugaan orang banyak, dengan kultivasi mereka, mereka dapat menekan Lu Ming dan yang lainnya dengan satu tangan. Perbedaannya terlalu besar. Jika mereka mengambil tindakan, mereka malah akan mendapatkan reputasi menindas yang lemah. Mereka hanya ingin mengintimidasi Lu Ming dan yang lainnya, agar mereka dan semua orang memahami martabat dan kekuatan keluarga kuno. Di saat yang sama, itu juga membuktikan kekuatan mereka sendiri. Tidak peduli seberapa kuat seorang raja bela diri, dia tetaplah seorang raja bela diri. Mereka semua berusia di bawah 30 tahun, tapi mereka sudah jauh melampaui level raja bela diri. Sekarang setelah mereka mencapai tujuan mereka, mereka pergi secara alami. Apakah 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas itu hebat? Aku akan melampaui mereka satu per satu cepat atau lambat. Kong Jin mendengus dingin karena ketidakpuasan. Dia mengeluarkan kaki domba dan mulai menggerogotinya. Dia bertanya-tanya berapa banyak cadangan kaki domba panggang yang dimiliki orang ini. Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi matanya menunjukkan semangat juang yang kuat. Sebelum dia memiliki kemampuan, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Namun, seperti yang dikatakan Kong Jin, suatu hari dia akan melampaui mereka. Lu Ming percaya bahwa hari itu tidak akan lama lagi. Satu orang sebanding dengan keluarga kuno. Ini hanyalah tujuan awal Lu Ming dan dia harus mencapainya. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan kaisar bela diri nomor 1? Ayo pergi. Kami akan berkultivasi sesuai dengan langkah tablet Raja Surgawi. Lu Ming berkata dan melangkah maju. Mereka berempat berjalan menuju tablet Raja Surgawi yang pertama. Ketika dia sampai di bagian bawah tablet Raja Surgawi, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang di dalamnya. Mayat raja sedang duduk bersila di anak tangga ke-26. Wang Jue, hantu pertama, dan beberapa lainnya sedang duduk bersila di anak tangga ke-25. Ada total 27 langkah pada prasasti Raja Surgawi. Langkah ke-21 hingga ke-27 berwarna merah tua dan merupakan hadiah untuk 108 teratas dalam daftar Raja Surgawi. Hanya mereka yang bisa naik. Hanya tempat pertama yang bisa naik ke anak tangga tertinggi ke-27. Langkah ke-26 bisa dicapai dengan peringkat kedua hingga keempat. Pada langkah ke-25, peringkat 5 hingga 10 bisa naik. Pada langkah ke-24, peringkat 11 hingga 20 bisa naik. 38 yang terakhir akan mampu mencapai langkah ke-21. 108 tempat tersebut dibagikan pada 7 anak tangga. Lu Ming naik ke udara dan terbang ke puncak tangga. Di atas kepalanya, bayangan ilusi prasasti Raja Surgawi menyebarkan sinar cahaya yang menyelimuti Lu Ming. Tanpa perlindungan prasasti Raja Surgawi, hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka menaiki tangga merah tua. Bang! Lu Ming mendarat di anak tangga tertinggi. Dalam sekejap, dia merasakan pemahaman yang sangat kuat terhadap semua jenis konsep. Ia bahkan merasa ada ahli yang bertarung dan berkultivasi. Ada jejak yang ditinggalkan oleh ahli tertinggi pada prasasti Raja Surgawi. Tidak ada yang tahu kapan prasasti Raja Surgawi ditinggalkan. Itu telah berdiri di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sepanjang sejarah, banyak ahli kerajaan bela diri ingin memindahkannya dan mengambilnya sendiri, namun tidak satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Itu sebabnya dia tetap tinggal di sini. Lu Ming segera duduk bersila, menangkap berbagai konsep, dan mulai memahaminya. Berbagai jejak niat di sini jauh lebih kuat daripada tangga di bawah. Lu Ming adalah orang pertama yang menangkap sedikit konsep api. Dalam sekejap, dunia berubah. Ia melihat sesosok tubuh jangkung mempraktekkan konsep api. Setiap gerakannya sangat misterius. Xian Yanxing, Kong Jin, dan yang lainnya juga terbang menaiki tangga dan mulai berkultivasi. Tidak lama kemudian, 108 teratas telah tiba. Mereka semua duduk bersila di 7 anak tangga teratas. Mereka punya waktu setengah bulan untuk bercocok tanam. Setelah setengah bulan, monumen Raja Surgawi akan kembali ke keadaan semula dan kehilangan efek misteriusnya. Itu baru akan dibuka kembali setelah 3 tahun. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, konsep api Lu Ming berhasil menerobos dan mencapai tingkat pemula 2. Kemudian, dia beralih untuk memahami esensi bumi. Jauh lebih sulit mengolah esensi bumi. Lu Ming menghabiskan 10 hari sebelum dia berhasil menembus ke level 2. Sejak itu,
4 konsep langit dan bumi Luming semuanya telah menembus ke tingkat 2. Dia telah memenuhi persyaratan untuk memasuki alam roh laut. Luming bisa memasuki alam laut roh kapan saja. Saat ini, 13 hari telah berlalu, dan hanya tinggal 2 hari lagi. Luming berencana untuk terus memahami mentalitas bumi dalam 2 hari ke depan. Mentalitas bumi adalah yang paling sulit untuk dikembangkan, jadi Luming harus memanfaatkan kesempatan ini. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Mentalitas buminya juga telah mengalami beberapa kemajuan dan telah mencapai tahap tengah tingkat kedua. Waktu setengah bulan hampir habis. Bas. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di benak Luming. Luming tercengang. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan sangat gembira. Informasi yang terlintas di benak Luming sebenarnya adalah keterampilan rahasia. Keterampilan rahasianya disebut Lautan Roh Super. Benar sekali, namanya adalah Lautan Roh Super. Menurut informasi di dalamnya, jika seniman bela diri alam lautan jiwa mengembangkan teknik rahasia ini, luas lautan jiwa mereka akan 2 kali lebih besar dari yang lain. Samudera spiritual dari alam samudera spiritual 2 kali lebih besar dari yang lain, yang berarti penyimpanan esensi sejati 2 kali lebih kuat dari yang lain, dan dengan demikian, kekuatan pertempuran secara alami lebih kuat. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa tempat pertama dalam peringkat Raja Surgawi akan mendapat hadiah khusus yang dapat diperoleh dari Monumen Raja Surgawi. Ada yang merupakan teknik seni bela diri, ada yang metode budidaya, dan ada pula yang merupakan keterampilan rahasia. Luming telah memperoleh keterampilan rahasia. Ini juga alasan mengapa Jiang Taixu dan yang lainnya bertekad untuk bertarung memperebutkan tempat pertama. Dengan teknik rahasia seperti Lautan Roh Super, dia akan memiliki keuntungan di antara para elit alam lautan roh. Haha bagus. Yuan asli saya sudah jauh lebih kuat dari orang biasa. Dengan skill rahasia Super Spirit Sea, keunggulanku akan semakin kuat. Luming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Meskipun 6 klan besar kuno juga mengembangkan teknik budidaya tingkat dewa, masing-masing teknik budidaya tingkat dewa berspesialisasi dalam arah yang berbeda. Misalnya, setelah mengembangkan teknik api yang membakar langit milik keluarga Wang, energi sejati seseorang akan seperti api surgawi, yang mampu membakar segalanya. Namun, kepadatan energi sebenarnya jelas tidak setinggi teknik naga perang yang sebenarnya. Teknik naga perang yang sebenarnya condong ke arah esensi sejati yang kaya. Kombinasi Lautan Roh Super dan teknik naga perang yang sebenarnya sangat cocok. Tiba-tiba, Luming merasa bayangan ilusi prasasti Raja Surgawi di atas kepalanya telah menghilang. Dia tidak bisa lagi merasakan tekanan atau konsepsi artistik apapun. Waktunya telah habis dan prasasti Raja Surgawi telah kembali ke keadaan semula. Saat ini, semua orang di tangga membuka mata mereka. Ayo pergi. Wang Jue dan yang lainnya melirik Luming dan yang lainnya sebelum mereka buru-buru terbang, seolah takut Luming akan menyerang mereka. Raja Mayat dan Sekte Mayat Surgawi lainnya juga berdiri dan pergi. Luming, bagaimana hasil panennya? Xian Yanxing memandang Luming. Tidak buruk. Ya, Luming mengangguk dan bertanya, sudahkah Anda membuat terobosan dalam konsep Anda? Petik 2. Saya telah menerobos. Selanjutnya, saya akan menerobos ke tingkat samudera spiritual. Kata Xian Yanxing. Haha, aku juga akan menerobos ke tingkat samudera spiritual. Kong Jin menyeringai. Saya juga berencana untuk menerobos ke alam roh lautan. Jian Feiliu juga berkata, kali ini, banyak orang telah mencapai kemajuan besar. Setelah pertempuran daftar Raja Surgawi, banyak orang mungkin akan memilih untuk menerobos ke lautan alam jiwa, seperti Wang Jue dan Raja Mayat. Bagaimanapun, perang Providence semakin dekat. Tinggal 1 tahun 3 bulan lagi. Pertarungan keberuntungan karma adalah kuncinya. Baiklah, ayo cari tempat untuk menerobos. Luming tersenyum. Saat ini, dia hampir mengumpulkan cukup banyak kristal roh tingkat tertinggi. Dia harus menerobos ke tingkat samudera spiritual. Hanya dengan menerobos ke tingkat samudera spiritual barulah dia mampu bersaing dengan talenta-talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas. Mereka berempat naik ke udara dan terbang menjauh. Mereka berempat tidak terbang menuju kota, melainkan menuju hutan belantara. Saya berkata, kakak ipar, barang bagus apa yang Anda dapatkan di tangga teratas? Mata Kong Jin melirik ke arah Luming. Gemuk, kamu tidak boleh memanggilnya kakak ipar, dan kamu juga tidak boleh memanggilku adik perempuan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Xian Yanxing mengertakkan gigi dan menatap Kong Jin dengan ekspresi gelap. Kong Jin menggigil dan berkata,
tidak perlu melakukan ini. Jika aku memanggilmu seperti itu, bukankah itu hanya untuk membuatmu merasa lebih dekat? Jika aku tidak memanggilmu seperti itu, apa lagi yang bisa kulakukan? Apapun yang kamu mau, panggil aku dengan namaku. Xian Yanxing berkata dengan gigi terkatup. Baiklah, baiklah. Kong Jin yang gemuk memasang wajah murung. Dia kemudian melihat ke arah Lu Ming dan berkata, Lu Ming, kamu belum memberitahuku barang bagus apa yang kamu punya. Ini memang hal yang bagus. Lu Ming tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, ini adalah teknik rahasia yang dapat menggandakan luas lautan roh setelah mengolahnya di alam lautan roh. Apa? Xian Yanxing dan Jian Feiliu sama-sama terkejut. Haha, Lu Ming, lihat, kamu dan aku adalah keluarga, bisakah kamu membaginya dengan kami? Kong Jin memandang Lu Ming dengan diam-diam dan berkata, tentu, gunakan kristal untuk membelinya. Kata Lu Ming. Kristal, saya tidak punya banyak kristal. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu batu mentahnya. Kong Jin merenung sejenak. Sebuah tas muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke Lu Ming, ada 100 batu permata mentah di dalamnya. Apakah menurut Anda itu cukup? Petik 2. Batu permata mentah. Kamu punya banyak batu permata mentah. Selain Xian Yanxing, Lu Ming dan Jian Feiliu membelalak karena terkejut. Orirox mirip dengan kristal spiritual karena mengandung energi dalam jumlah besar. Namun, energi dalam batu permata mentah bukanlah ki spiritual langit dan bumi di dalam kristal spiritual, melainkan ki asli langit dan bumi. Ki asli lebih murni dan lebih maju daripada ki spiritual. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh seorang pejuang di tingkat samudera spiritual ke atas terlalu mengerikan. Jika mereka menggunakan kristal roh tingkat tertinggi, jumlahnya akan mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Semakin tinggi tingkatannya, akan semakin menakutkan. Namun, akan berbeda jika ia menggunakan batu permata mentah. Batu permata mentah sangat canggih dan dapat dengan cepat diubah menjadi esensi penting. Batu permata mentah bermutu rendah bernilai jutaan kristal spiritual tertinggi. Lemak tersebut memberi Lu Ming 100 batu mentah bermutu rendah, yang bernilai ratusan juta kristal spiritual tertinggi. Kita harus tahu bahwa prajurit tingkat samudera spiritual yang normal tidak memiliki batu permata mentah. Biasanya, hanya seniman bela diri pada tingkat samudera spiritual yang lebih tinggi ke atas yang memiliki batu permata mentah, dan akan menggunakannya untuk berkultivasi. Baiklah, itu sudah cukup. Lu Ming menyimpan batu kasar itu dan mengeluarkan 3 kartu giok. Dia mengukir informasi lautan roh super ke dalam kartu giok dan kemudian melemparkannya ke Kong Jin. Kali ini, beberapa dari mereka mengalami pertarungan hidup dan mati. Lu Ming sudah menganggap Kong Jin sebagai teman. Meskipun keterampilan rahasia lautan roh super sangat berharga, dia tidak akan pelit dengan itu. Kemudian, dia memberikan 2 token giok lainnya kepada Xian Yanxing dan Jian Feiliu. Lu Ming, aku tidak punya batu permata mentah. Jian Feiliu menangkap piring giok dan sedikit linglung. Saudara Jian, tidak perlu batu permata mentah. Anda dapat menggunakannya untuk budidaya Anda. Lu Ming tersenyum. Tidak, ini terlalu berharga. Meskipun Jian Feiliu menginginkannya, dia tetap menolak. Saudara Jian, kamu bersikap sopan sekali. Apakah kamu tidak memperlakukanku sebagai teman? Kata Lu Ming. Bagaimana ini bisa terjadi? Merupakan kehormatan bagi saya untuk berteman dengan saudara Lu. Kata Jian Feiliu. Kalau begitu, itu dia. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, terima kasih. Jian Feiliu mengepalkan piring giok dengan erat dan tampak tersentuh. Bahkan jika mereka berteman, berapa banyak dari mereka yang bisa berbagi teknik rahasia yang begitu berharga dengannya. Adapun Xian Yanxing, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyimpan kartu gioknya. Hei, kenapa hanya aku yang mau membeli batu mentah? Mereka tidak menginginkannya. Ini tidak adil, ini tidak adil. Kong Jin berteriak. Karena kamu sangat kaya, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa kaya? Ini tidak adil, tidak adil. Kong Jin terus berteriak. Tak lama kemudian, mereka telah terbang ratusan ribu mil dan tiba di gunung terpencil yang tandus. Mereka berempat turun. Lu Ming melambaikan tangannya dan menuliskan formasi prasasti besar di tanah. Bukanlah hal yang mudah untuk menerobos ke alam lautan roh dan dia tidak dapat diganggu. Lu Ming telah menyiapkan formasi prasasti di area ini. Jika ada sesuatu yang tidak normal, dia akan bisa merasakannya. Setelah menyiapkan formasi,
setiap orang memilih tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Luming, teknik kultivasi yang kamu kembangkan membutuhkan sejumlah besar energi untuk menerobos ke alam lautan roh. Kamu bisa menggunakan batu permata mentah ini. Xian Yanxing berjalan ke arah Luming dan memberinya tas. Kemudian, dia berbalik dan menghilang ke dalam gunung. 200 batu permata mentah. Luming membukanya dan menemukan 200 batu mentah bermutu rendah di dalamnya. Luming tersenyum dan menyingkirkan batu kasar itu. Dalam sekejap, dia bergegas ke gunung dan muncul di kuil tertinggi. Dandan sedang berbaring di sudut, menggerogoti ramuan roh, dengan sangat santai. Berat, kamu siap menerobos ke tingkat samudera spiritual. Dandan melirik Luming dan berkata, tidak buruk. Luming mengangguk. Esensi sejati Anda sangatlah kaya, dan bahaya menerobos alam lautan roh telah meningkat pesat. Untungnya, Anda telah mengembangkan 4 niat, jadi Anda akan baik-baik saja. Biarkan saya membantu Anda menjaga. Dandan berjalan mendekat. Luming mengangguk dan duduk bersila. Dengan lambaian tangannya, tumpukan kristal spiritual kelas atas muncul di sekitarnya. Selama periode waktu ini, Luming telah membunuh banyak musuh dan mengumpulkan semua kristal spiritual mereka. Ada lebih dari 500 juta keping. Luming memperkirakan 500 juta yuan sudah cukup. Bang, bang, dengan goyangan esensi vitalnya, tumpukan besar kristal spiritual meledak dan dimakan oleh 9 garis keturunan naga. Kemudian, dia mulai menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Luming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan terus mengubah energinya menjadi inti esensial. Ledakan, ledakan, ledakan. Pusaran itu berputar dengan liar dan sejumlah besar inti penting berkumpul di pusaran tersebut. Luming mulai menekan pusaran itu. Seiring berjalannya waktu, topan Ki Luming menjadi semakin kecil. Namun, inti esensialnya juga menjadi semakin kental, mencapai tingkat yang menakutkan. Untuk membuka lautan roh, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menekan siklon hingga ekstrim, lalu meledak. Ya, itu adalah ledakan. Pada saat ledakan, energi yang mengerikan akan dihasilkan. Di Dantian, lautan roh akan terbuka. Lautan roh adalah lautan Zhen Yuan. Jumlah Zhen Yuan yang dikandungnya jauh lebih tinggi daripada arus Qi. Ada batasan seberapa banyak esensi sejati yang dapat ditampung oleh topan Qi. Tanpa membuka lautan roh, seseorang tidak akan pernah bisa menerobos. Namun, proses ini sangat berbahaya. Jika topan tersebut meledak, satu kesalahan saja dapat menyebabkan dantiannya meledak. Bahkan bisa menyebabkan seluruh tubuh meledak dan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, dia perlu melindungi tubuhnya dengan niat. Menggunakan niat untuk memblokir energi ledakan akan berkumpul di area tertentu dan membuka lautan roh. Di sisi lain, inti esensial Luming terlalu kuat dan padat. Secara alami, kekuatan ledakannya akan lebih kuat. Jika dia hanya menggunakan satu niat untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menahannya dan itu akan sangat berbahaya. Untungnya, Luming memiliki 4 konsep. Kompres, lanjutkan kompresi. Setengah hari kemudian, konsep pusaran dipadatkan secara ekstrim hingga membentuk sebuah titik. Energi menakjubkan menyebar dari dalam. Sukses tidaknya tergantung pada gerakan yang satu ini. Meledak. Mata Luming dipenuhi tekad. Dengan satu pemikiran, topan yang telah dikompresi secara ekstrim meledak dengan ledakan yang keras. Ledakan, ledakan, seolah-olah dunia baru saja terbelah. Sejumlah energi yang mengejutkan meletus dan menghancurkan segalanya. Blokir, 4 tujuan langit dan bumi berkumpul dan membentuk lapisan pertahanan di dantiannya. Ledakan, 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 energi kekerasan mendatangkan malapetaka. Dantian Luming terkoyak, membentuk retakan. Retakan ini berkembang pesat. Perlahan-lahan, retakan itu berubah menjadi genangan air, dan kolam itu menjadi semakin besar. Lautan roh mulai terbuka. Proses ini hanya terjadi dalam sekejap. Saat berikutnya, energi kekerasan menjadi tenang dan sebuah kolam dengan diameter sekitar 10 meter terbentuk. Kolam ini adalah lautan roh. Pada awal terobosan, areanya tidak akan terlalu luas, namun seiring dengan peningkatan level budidaya seseorang, area tersebut akan menjadi semakin besar. Ketika orang biasa menerobos ke lautan roh mereka tidak akan sebesar milik Luming. Luming telah mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya dan dia telah membuka lautan roh yang begitu luas pada awalnya. Luming telah berhasil membuka lautan roh dan tidak dalam bahaya apapun. Ini normal. Bagaimanapun,
Lu Ming telah memahami 4 jenis konsep dan berhasil menggabungkannya. Tidak peduli seberapa kuat inti esensialnya, pertahanan 4 jenis konsep sudah cukup. Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Dia akhirnya membuat terobosan ke alam roh laut. Namun, hanya ada lapisan tipis Zhen Yuan di dasar lautan roh. Hanya ketika Zhen Yuan di lautan roh terisi barulah seseorang dianggap telah benar-benar memasuki alam lautan roh. Meledak, meledak. Lu Ming terus meledakkan kristal roh, melahap dan memurnikan energi spiritual untuk mengubahnya menjadi inti esensial. Saat kristal roh terus dimurnikan, esensi sejati di lautan rohnya meningkat dan perlahan terisi. 3 hari kemudian, kristal spiritual semua orang telah habis, namun lautan spiritual mereka belum penuh. Jumlah energi yang saya konsumsi dalam kultivasi saya masih sama menakutkannya seperti sebelumnya. Lu Ming tertawa getir. Lebih dari 500 juta kristal spiritual tertinggi tidaklah cukup. Lu Ming kemudian mengeluarkan tas dan mengeluarkan 2 batu permata mentah. Dia menghancurkannya dan batu permata mentah mengeluarkan ki mereka. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menelan ki asal. Origin energi jauh lebih maju daripada energi roh. Energi asal sebenarnya di lautan rohnya dengan cepat terisi. Pada akhirnya, Lu Ming memurnikan 50 batu permata mentah lainnya sebelum lautan rohnya terisi penuh. Zhen Yuan yang kaya, Zhen Yuan yang kaya. Lu Ming Yuan beralih ke teknik naga perang yang sebenarnya. Dia merasakan esensi vital yang sangat kaya dan suasana hatinya sedang baik. Yuan sejati dari alam lautan spiritual jauh lebih kuat daripada alam raja. Saat ini, kekuatan bertarungnya juga meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Sambil berpikir, dia meninggalkan kuil tertinggi dan mengamati sekeliling. Xian Yanxing dan yang lainnya masih harus menerobos. Lu Ming memiliki garis keturunan 9 naga, jadi dia lebih cepat. Saya akan menunggu mereka selagi saya berkultivasi. Saya akan mengolah lautan roh super saya terlebih dahulu. Lu Ming memasuki kembali kuil tertinggi dan mulai berkultivasi. Sehari kemudian, keterampilan rahasia lautan roh super berhasil dikembangkan oleh Lu Ming. Lautan rohnya telah berlipat ganda dan dapat menampung inti yang lebih penting. Tentu saja, ketika Lu Ming mengisi kembali lautan rohnya, dia telah menggunakan 200 batu permata mentah lainnya. Kali ini, jika bukan karena 100 batu permata mentah milik Kong Jin dan 200 batu permata mentah milik Xian Yanxing, dia tidak akan memiliki cukup kristal spiritual. Ledakan, ledakan. Di platform di tingkat tertinggi kuil tertinggi, Lu Ming sedang mengembangkan teknik surga penekan penjara. Tangan, kaki, bahkan bahu dan pinggangnya sepertinya berisi prasasti penekan penjara. Setiap gerakannya menekan segalanya dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Lu Ming baru berhenti setelah lebih dari 100 gerakan. Setelah mencapai tingkat samudera spiritual, saya akhirnya bisa menggunakan penjara yang menekan seni surgawi sesuai keinginan saya. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Teknik surga penekan penjara adalah teknik bela diri garis keturunan tingkat setengah dewa. Jumlah esensi penting yang dikonsumsinya terlalu mengerikan. Ketika dia menjadi raja tingkat puncak, Lu Ming tidak berani menggunakannya dengan santai dan harus mengendalikannya. Setelah menerobos ke alam roh laut, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran ini. Di lautan roh, esensi vitalnya sangat melimpah dan mencukupi sepenuhnya. Selain itu, keempat niat telah mencapai level 2. Lu Ming tidak tahu tingkat kekuatan tempurnya telah mencapai. Setelah itu, Lu Ming memahami 4 konsep setiap hari dan mengembangkan teknik seni bela diri. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Lu Ming memperkirakan Xian Yanxing dan yang lainnya hampir selesai berkultivasi, jadi dia meninggalkan kuil tertinggi. Apa? Lu Ming merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia keluar dari kuil tertinggi. Dia hanya merasakan 2 aura, tapi awalnya ada 3. Bas, bas. Seolah merasakan aura Lu Ming, Xian Yanxing dan Kong Jin muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, Jian Feiliu sepertinya sudah pergi, kata Xian Yanxing. Saudara Jian sudah pergi. Lu Ming tercengang. Dia telah menuliskan formasi prasasti. Jika seseorang menerobos masuk dari luar, dia akan bisa merasakannya. Namun, jika seseorang keluar dari dalam, dia tidak akan bisa merasakannya. Dia mengirimiku informasi ini. Xian Yanxing memberikan jimat transmisi suara giok kepada Lu Ming. Hanya ada satu kalimat di dalamnya, Nona Xie, saudara Lu, ada yang harus saya lakukan. Aku akan pergi dulu. Jangan rindukan aku.
Lu Ming menduga dia belum menerima kabar apapun dari Jian Feiliu karena dia berada di kuil tertinggi dan Jian Feiliu tidak dapat mengirim pesan apapun. Saudara Jian, apa yang terjadi sampai kamu pergi begitu terburu-buru? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Lu Ming mengerutkan kening. Dengan pemahamannya tentang Jian Feiliu, dia tidak akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sesuatu pasti telah terjadi. Saya kira itu karena kakak mudanya, kata Xian Yanxing. Itu mungkin. Apakah saudara Jian pergi ke 9 naga? Lu Ming mengerutkan alisnya. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Ayo kembali ke kota dan lihat apakah kita bisa mendapatkan informasi, kata Lu Ming. Kemudian, mereka bertiga naik ke udara dan terbang menuju kota dekat monumen Raja Surgawi. Segera, mereka tiba di sebuah kota. Sekarang, sebagian besar raja tingkat puncak dari seluruh dunia telah pergi. Area di sekitar monumen Raja Surgawi telah kembali ke kehancuran sebelumnya. Tidak banyak orang di jalanan. Mereka bertiga menemukan restoran untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi. Kong Jin memesan 50 kaki domba panggang dari restoran. Menurutnya, itu harus disimpan. Kudengar semua jenius dan penguasa telah pergi ke 9 naga di wilayah persilatan langit. Itu normal. Masih ada lebih dari 1 tahun sebelum pertempuran Providence. Setiap kali hal itu terjadi, Istana Langit Empyrean akan menganggapnya sangat penting. Saya mendengar bahwa semua tempat suci budidaya di 9 naga telah dibuka. Semua tempat suci budidaya yang dulunya tertutup kini terbuka untuk para jenius. Tentu saja, para jenius itu akan berkumpul di sana. Tidak hanya Istana Kaisar Langit Ilahi, tetapi juga Lembah Iblis Langit, Sekte Mayat Surgawi, dan sebagainya. Setiap kali pertempuran Providence semakin dekat, semua jenis tanah suci akan dibuka untuk meningkatkan kekuatan para jenius sesegera mungkin. Bagaimanapun, pertempuran Providence akan mempengaruhi keberuntungan suatu kekuatan selama 20 tahun ke depan. Ini bukan masalah kecil. Bahkan Kaisar Bela Diri sangat mementingkan hal itu. Itu benar. Para penguasa itu secara alami akan menjadi semakin kuat jika mereka bercocok tanam di tanah suci tersebut. Semua penguasa yang tertarik dengan pertempuran Providence tidak akan melewatkannya dan akan pergi. Jika tidak, mereka hanya akan dilampaui oleh orang lain. Saat ini, 9 naga adalah tempat berkumpulnya angin dan awan. Di restoran, beberapa orang sedang mendiskusikan berita terkini. Lu Ming, mereka benar. Sebelum setiap pertempuran di Providence, kekuatan utama akan melakukan apa saja untuk mengembangkan kejeniusan mereka dan membuka berbagai tanah suci. Ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk meningkatkan kemampuan kami dengan cepat dan bersaing dengan para jenius peringkat teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kata Xian Yanxing. Ayo pergi ke 9 naga. Aku punya teman di sana. Kong Jin berkata sambil menggerogoti kaki domba. Lu Ming sedang berpikir cepat di dalam hatinya. Kota 9 naga di wilayah Bela Diri Langit adalah tempat istana utama Istana Dewa Langit Kaisar berada. Kaisar Bela Diri Di ada di sana. Dia sedang menuju ke 9 naga, yang sangat dekat dengan Kaisar Bela Diri Di. Dia takut Kaisar Bela Diri Di akan merasakan 9 garis keturunan naga miliknya. Senior Jiu Yang telah disegel. Dia berkata bahwa dia tidak akan terdeteksi selama 10 tahun, jadi dia akan baik-baik saja. Pada saat itu, aku akan mencoba untuk tidak menggunakan garis keturunan 9 naga, jadi seharusnya tidak ada masalah. Jika saya selalu penakut dan tidak menangkap peluang, bagaimana saya dapat meningkatkan kultivasi saya dengan cepat? Mendengar hal ini, Lu Ming memutuskan untuk pergi. Baiklah, kita akan berangkat sebentar lagi, kata Lu Ming. Setelah beberapa saat, mereka bertiga selesai makan dan terbang menuju barat. Mereka berangkat ke daerah terdekat untuk mengambil formasi transportasi antar provinsi. Di wilayah Bela Diri Langit, 9 naga dikenal sebagai kota terbesar di wilayah Tandus Timur. 9 naga. Disebut 9 naga karena terdiri dari 9 urat naga besar. Setiap urat naga sebenarnya adalah pegunungan. Itu sangat luas dan membentang puluhan juta mil, berkelok-kelok mengelilingi daratan yang luas. Di antaranya, ada 6 urat naga yang berada di arah berbeda. Di tengah-tengah 6 urat naga ini terdapat 3 urat naga lainnya. 3 urat naga berkumpul bersama, membentuk inti istana surgawi kaisar. Di sekitar 9 urat naga terdapat tembok kota. Namun tembok kota ini bukanlah tembok kota biasa. Itu terdiri dari puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, yang tingginya lebih dari 10.000 meter. Mereka berkumpul dan membentuk lingkaran,
mengelilingi 9 urat naga di tengah, membentuk kota 9 naga. Kota Ninelong sungguh luar biasa besarnya. Luasnya hampir sebesar wilayah Tianshuan. Benar sekali, kota setara dengan wilayah yang luas. Ini sungguh sulit dipercaya. Dari sini, orang bisa melihat betapa megahnya tembok kota yang mengelilingi kota 9 naga. Itu terdiri dari banyak gunung, yang sungguh luar biasa. Jelas sekali, ini bukanlah penciptaan langit dan bumi. Dikatakan bahwa itu dibangun oleh Mahaguru pada zaman kuno. Menarik gunung yang tak terhitung jumlahnya dari tanah dan mengelilingi 9 urat naga, sungguh proyek yang sangat besar. Lu Ming berdiri di luar tembok kota 9 naga, tercengang melihat pemandangan itu. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa bangunan mengejutkan seperti itu ada di dunia ini. Apakah ini mungkin dilakukan dengan kekuatan manusia? Bahkan Kaisar bela diri pun tidak bisa melakukannya, bukan? Dia percaya bahwa kekuatan Kaisar dapat menarik gunung setinggi 10.000 m dari tanah, tapi berapa banyak yang ada di sana? Saat dia melihat ke atas, yang dia lihat adalah gunung yang tingginya 10.000 meter. Semua gunung itu berdampingan, dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Ada gerbang kota besar di bawah beberapa gunung. Itu adalah salah satu gerbang kota menuju 9 naga. Xian Yanxing dan Kong Jin tenang. Haha, aku kembali. Ayo, masuk. Kong Jin membawa kapak di bahunya dan memegang kaki domba di satu tangan. Dia menggerogotinya saat dia berjalan maju. Kataku, gendut, kenapa kamu membawa kapak sepanjang hari? Apakah kamu tidak lelah? Apakah kamu tidak memiliki cincin penyimpanan? Lu Ming bertanya sambil berjalan. Sejak dia melihat Kong Jin, dia terlihat membawa kapak perang besarnya setiap hari. Saya membawa kapak perang ini untuk menurunkan berat badan. Kong Jin menjawab. Jawaban Kong Jin membuat Lu Ming dan Xian Yanxing terhuyung dan hampir terjatuh. Untuk menurunkan berat badan, lalu kenapa kamu tidak berhenti makan? Xian Yanxing berkata dengan nada meremehkan. Bagaimana kamu bisa membawa Betelaks jika kamu tidak makan? Bagaimana kamu bisa menurunkan berat badan jika kamu tidak bisa membawa kapak perang? Kalian tidak tahu, tapi sangat melelahkan membawa kapak perang setiap hari. Kong Jin berkata dengan ekspresi serius. Lu Ming dan Xian Yanxing terdiam. Mereka dikalahkan sepenuhnya. Gerbang kota 9 naga sangat besar, setidaknya tingginya ratusan meter dan lebarnya ratusan meter. Di gerbang kota, orang-orang datang dan pergi, dan suasananya sangat ramai. Semua jenis prajurit yang menunggangi binatang iblis dan binatang buas terlihat bergegas melewati 9 naga. Tidak ada yang menjaga gerbang kota, dan tidak ada yang memeriksa, jadi siapapun bisa masuk dan keluar sesuka hati. Ini adalah kepercayaan diri. Sebagai istana utama istana surgawi Empyrean Surga, kota sepanjang 9 tahun mengumpulkan kekuatan paling kuat dari istana surgawi surga Empyrean. Di seluruh istana surgawi surga Empire, lebih dari 80% ahli di atas alam embrio roh berada di kota sepanjang 9 panjang. Alam embrio roh, alam dewa spiritual, dan bahkan yang maha tinggi. Selain itu, Kaisar bela diri di Yi juga ada di sana. Tidak peduli apakah itu sekte mayat surgawi atau lembah iblis surgawi, jika mereka berani membobol 9 naga dan menimbulkan masalah, mereka akan mendekati kematian, kecuali mereka adalah pusat kekuatan kekaisaran. Namun, jika ahli jalur kekaisaran benar-benar datang, tidak peduli berapa banyak ahli yang ada di gerbang kota, itu akan sia-sia. Mereka bertiga berjalan melewati gerbang kota, dan yang terlihat di mata mereka adalah jalan besar dan lebar yang menuju ke segala arah. Ada juga pegunungan yang tak berujung. Bagian dalam 9 naga adalah sebuah dunia yang utuh. Bagaimanapun, wilayahnya sebanding dengan wilayah Tianshuan. Ki spiritual langit dan bumi begitu padat. Selain itu, esensi alam langit dan bumi jauh lebih jelas dibandingkan tempat lain. Lu Ming terkejut. Lu Ming, ini hanya ujungnya saja. 9 urat naga berkumpul di kota 9 naga. Semakin dekat Anda dengan pembuluh darah naga, semakin kaya ki spiritual langit dan bumi, dan semakin jelas konsepsi langit dan bumi. Oleh karena itu, di kota 9 naga, Raja bela diri dan seniman bela diri ada di mana-mana, dan bahkan ahli ranah lautan jiwa pun jumlahnya sangat sedikit. Hanya mereka yang berada di atas alam embrio roh yang dapat dianggap ahli. Kata Kong Jin. Lu Ming menghela nafas, terutama karena kondisinya terlalu bagus. Kota 9 naga didominasi oleh pembuluh darah naga. Saat ini, di 6 arah, inti dari 6 urat naga ditempati oleh 6 klan besar kuno. Dengan urat naga sebagai intinya,
klan dan sekte yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran tersebar di seluruh kota. Dalam skala yang lebih besar, semua kekuatan ini adalah milik Istana Ilahi Kaisar Surga. Dalam skala yang lebih kecil, mereka saling bersaing, berkembang dan saling bertarung. Setiap hari, ada kekuatan-kekuatan yang dihancurkan, dan kekuatan-kekuatan baru bermunculan. Bahkan 6 klan besar kuno bersaing satu sama lain. Hanya dengan melakukan hal ini, lebih banyak pembangkit tenaga listrik dapat lahir. Kong Jin menjelaskan, dia pernah tinggal di 9 naga sebelumnya, jadi dia tahu tempat itu dengan cukup baik. Kami saat ini berada di wilayah paling timur dari urat nadi naga. Kekuatan terkuat di sini adalah salah satu dari 6 keluarga kuno, keluarga Wang. Keluarga Wang menempati inti pembuluh darah naga, dan ada banyak kekuatan dengan berbagai ukuran yang tersebar di sekitar pembuluh darah naga. Kong Jin melanjutkan. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga memilih arah dan mengobrol sambil terbang. Beberapa jam kemudian, sebuah kota muncul di hadapan mereka. Mereka bertiga terbang masuk. Kota ini disebut kota pertemuan besar. Menurut perkenalan Kong Jin, ada lebih dari selusin kekuatan dengan berbagai ukuran tersebar di seluruh kota. Dan tempat ini belum secara resmi memasuki urat nadi naga di timur. Itu hanya di wilayah terluar. Semakin dekat dengan pembuluh darah naga, semakin kaya ki spiritual langit dan bumi. Hanya kekuatan-kekuatan besar yang mampu mendudukinya. Kekuatan kecil hanya bisa berada di pinggiran. Mereka bertiga berjalan-jalan di sekitar kota. Kotanya tidak terlalu besar, tapi ada banyak ahli di jalanan. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Semuanya adalah raja bela diri. Untungnya, tidak banyak orang yang berada di tingkat samudera spiritual. Dia melihat beberapa, tapi tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, ini hanyalah bagian luar dari pembuluh darah naga. Ting Ting, ini aku, Tuan Muda. Tiba-tiba Kong Jin tersenyum cerah dan menyapa seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Dia mengenakan gaun kuning muda dan memiliki sosok langsing. Dia sangat cantik. Wanita itu sedang berjalan mendekat. Ketika dia mendengar suara itu, dia menoleh. Kemudian, dia memelototi Kong Jin dan berjalan mendekat. Sialan gendut, apakah kamu seorang teman atau bukan? Kamu sebenarnya pergi tanpa pamit terakhir kali. Apakah dia berbohong kepada seorang gadis kecil lagi? Mata indah wanita cantik itu mengamati Kong Jin saat dia berkata dengan sedih. Haha, Ting Ting, kenapa aku harus melakukannya? Dengan kecantikan sepertimu di depanku, bagaimana kecantikan lain bisa masuk ke mataku? Terakhir kali aku pergi, ada yang harus kulakukan. Lihat, saya kembali segera setelah saya selesai. Jarak 1 hari terasa seperti 3 tahun. Lihat, berat badanku turun. Saat dia mengatakan itu, Kong Jin menepuk perutnya. Seketika, lemaknya mulai bergetar seperti ombak. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Jangan coba-coba menyanjungku. Trikmu tidak berguna melawanku. Bibir gadis itu melengkung dan dia menatap Lu Ming dan Xian Yanxing. Haha, Ting Ting, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Ruan Ting Ting, orang kepercayaanku. Kong Jin tertawa. Pergilah, gendut sialan, jangan bicara omong kosong, aku sudah lama tidak mengenalmu. Ruan Ting Ting menyela Kong Jin. Dia memandang Lu Ming dan Xian Yanxing dan berkata, kalian berdua terlihat sangat bermartabat, apakah kalian teman si gendut ini? Saya menasehati kalian berdua, si gendut sialan ini cuek dan tidak kompeten, malas dan pandai makan. Kalian berdua tidak boleh berteman buruk karena kesalahan dan disesatkan oleh si gendut sialan ini. Hei, Ting Ting, bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang aku? Kita berteman, bukan? Kong Jin berkata dengan tidak senang. Siapa yang memintamu menjadi tidak bisa diandalkan dan pergi tanpa pamit? Lain kali, jangan bilang aku tidak mengenalimu sebagai teman. Ruan Ting Ting dengan dingin mendengus. Lu Ming menganggap pertengkaran Kong Jin dan Ruan Ting Ting cukup menarik dan tidak menyela. Tentu saja, dengan teman cantik sepertimu, bagaimana aku bisa pergi tanpa pamit? Haha, keduanya adalah teman yang kutemui di luar. Nama mereka adalah Lu Ming dan Xian Yanxing. Pernahkah Anda mendengar tentang mereka? Kong Jin memperkenalkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Saya tidak pernah mendengarnya. Ruan Ting Ting menggelengkan kepalanya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya kamar dagang rahasia belum memperbarui daftar 1000 talenta terbaik. Selain itu, pertempuran Providence semakin dekat. Perhatian kebanyakan orang tertuju pada daftar teratas 1000 talenta terbaik.
Tidak banyak orang yang memperhatikan pertempuran daftar Raja Surgawi. Namun, ini juga bagus. Bukan hal yang baik jika terlalu banyak orang memperhatikannya.